Guardians of the Galaxy Volume 3 memberi penonton perjalanan seru. Itu membuat penonton jadi menikmati cerita dan membuat beberapa tidak memperhatikan detail kecil. Maka dari itu di video yang kali ini kita akan mencoba membedah dan memberitahu detail kecil tapi penting yang kita sudah temukan di film ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Pertama, Drax melempar Adam ke papan Guardians yang baru saja dipasang. Ini seperti punya simbolisme bahwa Adam akan bergabung dengan Guardians. Dan secara tidak langsung, Guardians yang sekarang akan semacam runtuh. Kalau kalian ingat, High Evolutionary sempat melakukan percobaan evolusi super cepat pada seekor kura-kura. Namun kura-kura itu malah mengamuk dan harus dihabisi. Kura-kura itu mungkin menjadi referensi bagi karakter Pyko di komik, yang juga merupakan kura-kura yang berperan penting dalam cerita Rocket. Wanita penjaga Orbocorp yang melapor ke Master Karja lalu ditembak oleh Gamora pasti mukanya familiar bagi para fans superhero. Tidak heran karena dia merupakan istri James Gunn, Jennifer Holland, yang kalau di universe DC memerankan karakter Emilia Harcourt yang hadir di series Peacemaker, film The Suicide Squad, film Shazam Fury of the Gods, serta film Black Adam. High Evolutionary bisa dikatakan merupakan villain yang lebih buruk dari Thanos, karena Thanos tidak sampai merasa dia sebagai Tuhan. Sementara High Evolutionary mentang-mentang dia bisa menciptakan dunia dan makhluk, dia berlagak macam Tuhan. Terlihat dari dia yang merasa bisa memberi kiamat bagi dunia yang dia ciptakan, dan itu terjadi pada Counter Earth. Selain itu, lagu tema bagi karakter ini selalu berupa kidung untuk menggambarkan keagungannya. Itu ironi sebab High Evolutionary diserang oleh kepala dewa mati alias Celestial Nowhere. Counter Earth merupakan planet yang sangat mirip dengan bumi, tapi tentu ada banyak perbedaan spesifik. Salah satu yang menarik dan mencolok yaitu patung Liberty di New York yang kini berganti menjadi sosok High Evolutionary yang memegang obor tapi sekaligus menggendong monyet. Berbicara tentang penggambaran ilahi, jangan lupakan kalau kita mempunyai karakter dengan nama Adam di film ini. Benar saja James Gunn langsung menggambarkan Adam lewat satu adegan, tepatnya ketika dia menyelamatkan Peter Quill yang sekarat di luar angkasa. Di situ pose mereka jelas merupakan referensi bagi gambaran Tuhan dan Adam, yang lebih dikenal sebagai lukisan penciptaan Adam. Sekaligus ini semacam penasbihan bahwa Adam kini terlahir kembali sebagai seorang anggota Guardians of the Galaxy, dan bukan lagi dirinya yang dulu yang jahat. Akhirnya kita melihat kembali para Ravagers yang setelah kematian Yondu di volume 2 ternyata sudah bergabung menjadi satu kelompok, menyebut diri mereka sebagai United Ravagers, dan Gamora ada bersama mereka. Tapi yang janggal adalah tidak terlihat kehadiran satu karakter yaitu Aleta Ogord yang di film kedua diperankan oleh Michelle Yeoh. Seperti yang kita tahu, Michelle Yeoh menjadi bintang dalam film multiverse yang berjudul Everything Everywhere All at Once. Ditambah lagi dia juga berperan sebagai bibi dari Shang-Chi. Salah satu rasa arogan High Evolutionary sebagai Tuhan adalah dia tidak ingin ciptaannya lebih hebat darinya. Itu terlihat dari dia yang marah ketika tahu Rocket bisa tahu apa yang dia tidak ketahui. Padahal selama ini dia menganggap Rocket sebagai eksperimen gagal. Entah kenapa tidak banyak yang tertawa di post credit scene kedua. Padahal jika sudah menonton Guardians of the Galaxy Holiday Special, maka kalian akan mengerti lucunya di mana. Tepatnya di koran yang sedang dibaca kakek Quill tertulis aktor Kevin Bacon menghilang, dan seperti yang kita tahu dia diculik oleh Guardians di special tersebut. Asal-usul Cosmo si anjing sempat dibahas sebentar di film ini, di mana dia merupakan anjing yang dikirim Soviet ke luar angkasa. Untuk pecinta sejarah pasti tahu kalau memang itu berdasarkan kisah nyata. Anjing Soviet yang bernama Laika merupakan salah satu hewan yang pertama kali mengorbitkan bumi di luar angkasa. Mungkin itu saja semua detail yang sudah kita temukan. Tentu kita tidak membahas semua easter egg di film ini, hanya yang menarik saja yang kita bahas di video. Jadi semoga ketika sudah rilis di streaming kita bisa menemukan detail-detail tersembunyi lainnya dari Guardians of the Galaxy Volume 3.